Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan nyervis shockbreaker Bit FI ya. Ini adalah bit laba ya. Keluarnya udah nggak enak ya, jeduk-jeduk, dan kita bisa lihat ya. Ini shockbreaker udah nggak normal ya. Ini udah terisi angin ya. Coba lihat ya. Kita tekan langsung mantul cepat ya. Ini adalah penyakit shockbreaker yang udah bocor ya, dan udah terisi angin ya. Oke, kita nggak usah lama-lama ya, kita langsung ke pemotongan. Oke, untuk pemotongan hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai kena asnya. Kita harus dilindungi ya, jangan sampai nongol di bagian tanggemnya itu ya. Oke, sekarang kita langsung ke pemotongan aja. Untuk pemotongan sedikit-sedikit ya, dan ini harus hati-hati ya, sabar ya teman-teman ya. Ini untuk versi saya selalu dipotong ya, nggak ada buka-buka pakai pantek-pantek begitu ya. Itu menghabiskan waktu dan juga kurang cepat ya, intinya sama aja ya teman-teman ya. Oke, setelah kena potongan semua ya, kita langsung pukul bagian atasnya ya, untuk melepas dig-dig sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Oke, kemengedigan nih kudu hati-hati ya teman-teman ya, takut kena as. Pelan aja ya teman-teman ya, pakai perasaan. Oke, ini udah copot ya, kita pukul-pukul dulu ya, untuk supaya telinganya lebih agak longgar ya. Oke, selanjutnya kita masukin as untuk pengepresan, untuk membuka bantalan bagian tengah ya, yang dikancing ya, sama talang air ya kalau orang bilang tuh. Oke, kita langsung aja ya ke pengepresan dijeglok ya. Kita menggunakan bantalan ya teman-teman ya, sebelum kita pukul pakai pipa khusus ya. Oke, asnya naikin dikit ya, takut masuk semua karena akan mengakibatkan susah rese ya. Pukul menggunakan palu yang gede ya teman-teman ya. Untuk masalah tenaga sedang-sedang aja ya, jangan terlalu kenceng ya, karena ini sangat mudah sekali ya, karena kancingannya tidak terlalu kuat untuk shockbreaker standaran begini ya. Oke, ini udah ya, si bantalan udah masuk. Kita akan ngerol di bagian talang airnya ya, supaya ada kelonggaran ya sebelum kita cabut bagian asnya ya. Oke, ini udah ya, kita akan mencabutnya alat khusus ya teman-teman ya. Oke, kita skip aja dulu ya untuk pencabutan, nanti kita akan lanjut lagi ya. Iya teman-teman, ini udah saya cabut ya.
Dan ini hasilnya teman-teman ya, ini olinya udah kotor banget ya, tinggal sedikit, pantesan jeduk-jeduk nggak enak dipakai ya, takut nyeri cangkeng katanya teman-teman ya, sakit pinggang katanya. Oke, ini bantalannya ya. Selanjutnya kita akan ke tahap pencucian ya. Oke, untuk pencucian kita skip lagi ya, karena untuk pencucian pasti begitu-begitu juga ya, menggunakan bensin sama air juga bisa ya. Dan ini udah dicuci ya teman-teman ya, ini udah bersih, kita tinggal ke perakitan. Oke, perakitan kita langsung aja isi olinya ya. Oh ya teman-teman, untuk oli kita ukur setengahnya dari tabung ya, kita ukur asnya ya, jadi biar ada patokan jarak as ke atasnya ya. Ya, tarikan udah enak ya, mantap ini. Kalau masalah oli kita bisa kira-kira ya, kalau kita lebih kita bisa kurangin, kalau kurang kita bisa tambahin ya. Yang penting patokannya tuh dari setengah tabung ya untuk pengisian oli. Oke, ini kebanyakan ya olinya. Itu dari patokan as tuh nongolnya sekitar 5-6 cm ya, untuk shockbreaker standar seperti ini ya. Oke, untuk per kita akan potong ya, ini kebetulan udah ada yang dipotong ya, dan ini lebih pendek. Ini alasannya karena saya akan mengganti sealnya dengan double seal ya, jadi motor lebih kuat dan tahan lama ya, awet, dijamin ya teman-teman ya, gak bakalan bocor. Dan ini motor jadi buat jualan ya, jadi beban berat. Oke, selanjutnya kita masukin bantalannya ya. Sebelum kita masukin bantalannya lebih ke bawah ya, kita akan roll lagi ya, untuk ngepres bagian talang airnya itu ya, yang tadinya longgar sekarang kita akan press lagi ya, supaya bantalannya sepan di situ ya, tidak oblek, tidak goblag. Oke, setelah di roll kita masukin bantalannya pakai pipa dan dipukul ya. Dan ini keras ya, karena ini sepan ya, habis di roll ya. Oke, ini udah masuk ya bantalannya. Selanjutnya ini adalah sealnya ya, ini saya siapin seal double ya, saya kasih 2 seal ya. Oke, untuk seal pertama kita masukin dulu, jangan lupa pakai alas ya, dilapisin dulu pakai plastik apa-apa yang ada ya, seadanya aja yang ada di sini. Oke, kita masuk dengan perasaan ya. Selanjutnya kita ke pemasangan seal kedua ya. Oke, kita masukin langsung seal yang kedua ya. Kita pukul lagi pakai pipa ya, jangan terlalu kenceng. Selanjutnya kita masukin ring bagian penutupnya ya, sebelum kita keling lagi ya.
Ya teman-teman ya, kita menggunakan palu yang kecil ya, hati-hati ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau belajar, ini sebaiknya asnya dilapisin dulu ya pakai pipa ya, supaya tidak kena as. Ini kalau saya bukannya tidak sombong ya, karena ini saya udah terbiasa, jadi nggak bakalan kena as ya. Jadi tangan saya tuh udah refleks ya teman-teman ya. Iya, ini udah pengelingan ya teman-teman ya. Tinggal ngerapiin aja pakai gerinda apa pakai kikir ya teman-teman. Ini tarikan udah mantap ya teman-teman ya. Nggak bakalan jeduk-jeduk lagi ya, nggak bakalan sakit pinggang lagi, dan ini dijamin awet. Oke, selanjutnya kita ke tahap pengancingan ya. Kita akan kancing di bagian bantalan ya, talang air ya. Ini untuk pengancingan pertama ya, ini kita press di bagian seal yang pertama ya, untuk mencegah kebocoran. Selanjutnya untuk mengancing bantalan ya, kita akan kancing lagi sekitar jaraknya sekitar 1 cm ya. Kita lihat ukur pakai bantalan posisinya di mana ya talang airnya. Setelah pas ya, kita langsung roll lagi ya, membuat talang air untuk mengkancing bantalan ya. Oke teman-teman ya, ini udah mantap sekali ya, udah rapi, udah dijamin enak kembali ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.